Malam itu, langit seperti tak ingin memberi ampun. Hujan deras mengguyur sejak sore, dan kabut turun perlahan menelan setiap ruas jalan yang dilalui. Raka menatap jalanan dari balik kaca depan mobilnya. Wiper bekerja keras menyapu air, tapi pandangan tetap kabur. Jalan di pegunungan itu sempit dan licin. Dia sebenarnya sudah hampir sampai ke lokasi tujuan. Sebuah kawasan hutan lindung tempat dia ingin memotret matahari terbit esok pagi. Tapi alam berkata lain. Sebuah longsoran kecil, tanah bercampur batu, menutup separuh jalan. Raka turun dari mobil, mencoba melihat apakah masih bisa dilalui. Tapi suara petir menggelegar memecah keheningan, dan naluri dalam dirinya bilang, "Cari tempat berlindung dulu." Ia menengok ke sisi kiri jalan. Di balik rimbunnya pohon pinus dan semak basah, samar-samar terlihat sebuah bangunan tua berlantai 2. Dinding luarnya usang, catnya pudar, tapi masih berdiri kokoh. Ada papan tua tergantung miring di gerbang masuk. Tulisan, Hotel Wijaya, nyaris tak terbaca karena lumut. Raka pikir, ya sudahlah, semalam saja, pagi-pagi berangkat lagi. Gerbang hotel terbuka sendiri saat ia dorong. Suara engsel berderit menyambutnya seperti sebuah peringatan. Ia melangkah masuk halaman depan. Genangan air menutup sepatu botnya. Bangunan itu berdiri sunyi, tak ada tanda-tanda kehidupan. Kecuali satu cahaya kuning redup dari dalam lobi. Raka mendorong pintu utama yang terbuat dari kayu jati tua. Ruangan dalamnya terasa sepi, namun bukan jenis sepi yang menenangkan. Rasanya seperti sedang diawasi. Aroma lembab bercampur kayu lapuk memenuhi udara. Di belakang meja resepsionis, seorang pria tua duduk, nyaris tak bergerak. Wajahnya pucat dan keriput, seperti seseorang yang terlalu lama tinggal di tempat gelap. Matanya kecil dan cekung. Ia menatap Raka, lalu mengangguk pelan. "Kamar?" tanya pria itu singkat. Raka mengangguk. "Satu malam aja, Pak. Pagi saya lanjut jalan." Pria itu mengambil kunci dari gantungan tua di belakangnya. "Kamar nomor 7, katanya. Suaranya lirih, tapi tajam. "Jangan buka tirai di kamar. Dan, apapun yang terjadi, jangan keluar setelah tengah malam." Raka sempat mengernyit, tapi ia hanya tertawa kecil. "Wah, kayak film horor aja, Pak." Pria itu tidak tertawa. Dia hanya mengarahkan tangan ke arah tangga. Kamar nomor 7 berada di ujung koridor lantai 2. Lampu-lampunya redup, temaram kekuningan, seolah tidak pernah diganti sejak puluhan tahun lalu. Langkah Raka menggema di antara lantai kayu tua yang berderit setiap kali diinjak. Ia sempat melewati beberapa kamar dengan pintu yang tertutup rapat. Sebagian kusennya lapuk. Saat membuka pintu kamarnya, hawa dingin langsung menyergap. Kamar itu berdebu, tapi masih rapi. Tempat tidur tua dengan sprei kusam, lemari kayu lapuk di sudut ruangan, dan satu jendela besar yang ditutupi tirai tebal berwarna hijau gelap. Ia meletakkan tas di ranjang dan langsung mengecek sinyal ponsel. Tidak ada. Ia mencoba sambungan wifi hotel yang tertera di meja. Tidak tersambung.
Yah, offline deh malam ini, gumamnya. Ia menghempaskan tubuh keranjang. Lelah dan kantuk mulai menyergap, tapi matanya terus tertuju ke arah tirai itu. Perkataan si resepsionis kembali terngiang. Jangan buka tirai. Semakin dilarang, semakin penasaran. Akhirnya, dengan langkah pelan, ia mendekat. Tirai itu bergerak sedikit, bukan karena angin, tapi seperti ada yang menyentuh dari balik sana. Raka berhenti. Ia memejamkan mata sejenak. Mungkin cuma perasaan. Ia menahan diri untuk tidak membuka tirai. Ia kembali ke ranjang, menarik selimut, dan mencoba tidur. Jam menunjukkan pukul 22.47. Suara detik jam terdengar keras. Raka terbangun entah karena apa. Kamar masih gelap. Hanya cahaya dari lorong luar yang masuk sedikit lewat celah pintu. Ia bangun, mengambil botol air minum, dan meneguknya. Saat itu ia melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Ada bekas tangan di kaca jendela, seperti seseorang menyentuh dari luar. Padahal kamar itu di lantai 2. Ia maju perlahan. Tangannya terulur ke arah tirai. Tapi sebelum menyentuh, ia mendengar suara ketukan pelan dari balik jendela. Tok, tok, tok. Ia mundur cepat. Jantungnya berdegup keras. Ia kembali ke tempat tidur dan menarik selimut hingga ke dagu. Ia mencoba mengalihkan pikiran, tapi suara itu terus berulang. Semakin keras, semakin dekat, dan tiba-tiba berhenti. Jam menunjukkan pukul 00.03. Raka menahan napas. Ia mencoba menelepon, tapi ponsel tetap tidak ada sinyal. Ia berdiri, berjalan ke arah pintu, dan mengintip lewat lubang mata. Kosong. Koridor tampak sama seperti sebelumnya. Tapi entah kenapa, atmosfernya berbeda. Seperti ada yang mengintai di sudut-sudut gelap. Ia hendak kembali ke ranjang saat mendengar langkah kaki. Pelan, teratur, mendekat ke arah kamarnya. Ia menahan napas, berdiri mematung. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Sangat pelan, tapi menggetarkan hati. Raka tidak menjawab, tidak membuka, tidak bergerak. Setelah beberapa saat, suara langkah itu menjauh, tapi tidak ke arah tangga, justru menuju ke arah kamar sebelah. Dan kemudian suara pintu dibuka, dihentakkan, tapi tak ada suara ditutup kembali. Raka memutuskan untuk tidak keluar kamar malam itu. Menjelang subuh, ia akhirnya tertidur karena kelelahan. Namun dalam tidurnya, ia bermimpi. Seseorang berdiri di jendela, mengawasinya. Wajahnya tidak terlihat, hanya bayangan gelap yang terus menatap tanpa henti. Ketika ia bangun, matahari sudah naik, tapi rasa dingin di kamar itu tidak hilang. Ia membereskan barang, keluar kamar, dan menuruni tangga. Tapi saat sampai di lobi, hotel itu kosong. Meja resepsionis tidak ada orang. Semua kursi berdebu, seolah tak pernah dihuni siapapun. Ia melihat papan tamu. Buku tamu terakhir diisi tahun.
1993. Raka berlari keluar. Mobilnya masih di tempat semula. Ia masuk, menyalakan mesin, dan memacu kendaraan secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Namun, sebelum mobilnya benar-benar melaju, ia melihat ke kaca spion. Di jendela lantai 2, kamar nomor 7. Ada sosok yang berdiri, masih menatap, masih menunggu. Pagi itu, meski matahari bersinar terang, tubuh Raka masih merinding. Ia merasa seperti baru keluar dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Tapi semakin jauh ia meninggalkan hotel tua itu, semakin besar rasa penasaran tumbuh dalam dirinya. Setibanya di kota terdekat, Raka langsung mencari informasi tentang Hotel Wijaya. Tapi hasil pencariannya nihil. Tidak ada hotel dengan nama itu yang terdaftar di internet, peta digital, ataupun forum wisata lokal. Bahkan warga sekitar yang ia tanyai hanya menggeleng pelan. Hotel apa? Nah, di daerah sana sudah lama tidak ada penginapan. Seorang bapak tua di warung kopi menatapnya lama. Kalau kamu benar-benar nginap di tempat itu, berarti kamu sudah masuk wilayah yang bukan milik kita lagi. Raka tidak mendapat jawaban pasti, tapi pikirannya sudah tidak bisa lepas dari kejadian semalam. Ia merasa harus kembali, harus memastikan bahwa semua itu bukan hanya halusinasi akibat kelelahan. Dua malam kemudian, Raka kembali ke tempat itu. Jalur longsor sudah dibersihkan. Langit cerah, bulan bersinar penuh. Ia memarkir mobil di tempat yang sama, lalu berjalan melewati gerbang berkarat itu. Namun, tidak ada bangunan di sana. Tempat itu hanyalah lahan kosong dengan puing-puing batu tertimbun tanah dan ilalang. Tidak ada bangunan 2 lantai, tidak ada resepsionis, tidak ada apapun kecuali bekas fondasi tua yang sudah ditelan waktu. Jantung Raka berdetak makin cepat. Ia berdiri terpaku, menatap tanah yang dulu menjadi tempat ia bermalam. Ia mulai ragu pada ingatannya sendiri. Sampai kemudian, ia melihat sesuatu. Di antara semak, ada papan kayu, setengah terkubur, bertuliskan samar, kamar nomor 7. Keesokan harinya, Raka pergi ke kantor arsip daerah. Ia mencari informasi tentang bangunan tua di kawasan itu. Petugas yang membantunya sempat bingung, tapi akhirnya menemukan dokumen lama. Ini, Mas, dulu memang ada Hotel Wijaya, tapi kebakaran tahun 1993. Semua tamunya, termasuk penjaga hotel. Api menjalar dari kamar nomor 7. Raka membeku. Ia meminta salinan arsip, lalu keluar dari gedung arsip dengan kepala penuh tanda tanya. Saat tiba di mobil, ia menemukan sesuatu di dashboard. Bukan miliknya. Sebuah kunci, dengan gantungan logam tua, bertuliskan 7. Malam itu Raka menginap di sebuah homestay sederhana, berusaha menenangkan pikirannya. Namun, pukul 1.13 dini hari, suara ketukan membangunkannya dari tidur. Ketukan itu datang dari jendela kamarnya. Ia perlahan berjalan ke arah jendela, tapi sebelum membuka tirai, ia menoleh ke lantai. Ada jejak basah, seperti jejak kaki, dari dalam kamar. Dengan tangan gemetar,
Ia menarik tirai. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di balik kaca, menempel bekas tangan, tepat seperti yang ia lihat 2 malam sebelumnya. Keesokan harinya, ia memutuskan pulang ke Jakarta. Namun teror tidak berhenti. Setiap malam, tepat pukul 00.03, suara ketukan terdengar. Kadang dari jendela, kadang dari pintu depan, kadang dari cermin kamar mandi. Raka mulai kehilangan tidur. Matanya menghitam, tubuhnya melemah. Ia mencoba pindah kos, menginap di hotel, bahkan tinggal sementara di rumah teman. Tapi suara itu tetap datang. Selalu, pukul 00.03. Sampai suatu malam, ia duduk di ruang tamu dengan lampu menyala penuh, memegang kunci kamar nomor 7 di tangannya. Dan suara itu kembali datang. Tapi kali ini, dari balik lemari, ia berdiri, menatap lemari yang selama ini ia abaikan. Dengan hati-hati, ia membuka pintunya. Gelap, tapi di dalamnya, tergantung jas hujan miliknya yang ia pakai malam menginap di hotel. Di bawahnya, karpet lembab. Ia menyingkapnya, dan menemukan kertas tua. Kertas tamu, dengan tulisan tangan. Nama, Raka Pratama. Tanggal, 13 Mei 2025. Kamar, 7. Ia tak pernah menulis itu. Tangannya gemetar. Ia berbalik, hendak lari keluar. Tapi di ambang pintu, berdiri sosok pria tua. Wajahnya cekung, pucat, dan mata kecilnya mengenalinya. Kamar sudah kamu pesan, Nak. Sekarang, waktunya pulang. Malam itu, setelah sosok pria tua itu muncul dan mengucapkan kalimat terakhirnya, tubuh Raka mendadak terasa sangat berat. Ia mencoba melangkah mundur, namun tubuhnya seolah tertarik ke dalam lorong gelap yang tak terlihat oleh mata biasa. Semua cahaya dalam rumahnya padam. Gelap total. Hanya suara napasnya yang terdengar berat dan terputus-putus. Di kejauhan, samar, terdengar suara bel kuno berdentang 3 kali. Saat ia membuka mata, Raka kembali berada di lobi hotel tua itu. Tapi kali ini, semuanya berbeda. Lampu-lampu menyala temaram. Lantai bersih. Dinding tidak lagi berjamur. Karpet merah tua terbentang. Resepsionis berdiri tegak dengan senyum yang tidak pernah sampai ke mata. Selamat datang kembali, Tuan Raka. Kamar 7 telah disiapkan. Ia ingin menolak, ingin berteriak, tapi tubuhnya melangkah sendiri. Membawa kunci yang entah sejak kapan sudah berada di tangannya. Tangga kayu yang ia naiki berderit pelan. Seolah menyambut. Di lorong lantai 2. Semua pintu tertutup kecuali satu, kamar nomor 7. Cahaya temaram mengalir dari balik celah pintu. Saat kunci dimasukkan, pintu terbuka sendiri. Kamar itu tak berubah, sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, ia melihat lebih jelas. Lukisan di dinding, jam tua berhenti pukul 00.03. Dan sebuah buku tamu di atas meja kecil.
Dengan tangan bergetar, ia membukanya. Nama-nama tertulis di sana. Puluhan, bahkan ratusan. Beberapa dicoret, beberapa ditulis 2 kali, dan di halaman terakhir. Raka Pratama, check-in, 13 Mei 2025, check-out. Garis kosong itu terasa seperti hukuman yang belum ditetapkan waktunya. Ia menutup buku itu dan mencoba keluar, tapi pintu sudah tidak bisa dibuka. Ia menggedor, menjerit, memohon. Tapi suara yang keluar hanya pantulan bisu di dalam kepala. Lalu, suara itu datang lagi. Bukan dari luar, tapi dari balik dinding. Dari dalam kamar mandi. Pintu kamar mandi perlahan terbuka sendiri. Kabut dingin keluar menyelimuti ruangan. Di dalamnya, tidak ada cermin. Hanya pancuran tua dan lantai yang dipenuhi noda hitam. Saat Raka melangkah masuk, suara lirih terdengar. Kamu sudah pulang, kan? Ia menoleh, dan cermin perlahan terbentuk dari kabut. Tapi bayangannya tidak memantulkan dirinya, melainkan seorang pria lain yang berdiri diam. Mengenakan pakaian seperti petugas hotel zaman dulu. Wajahnya rusak sebagian, terbakar, tapi senyum itu tetap ada. Senyum yang sama seperti resepsionis di lobi. Sekarang gantian. Ya, jaga kamarnya. Raka terbangun, atau setidaknya ia merasa terbangun. Ia berada di balik meja resepsionis, mengenakan pakaian seragam abu tua. Di depannya, tamu baru datang, wajahnya lelah, membawa ransel, dan bingung melihat sekeliling. "Selamat malam," ujar Raka, hampir otomatis. "Butuh kamar untuk malam ini?" Tamu itu mengangguk. "Cuma semalam. Ada kamar kosong." Senyum Raka terbentuk perlahan. Tangannya menyodorkan sebuah kunci. Nomor 7. Di dunia nyata, rumah kontrakan tempat tinggal Raka kini kosong. Tetangga tak pernah melihatnya keluar lagi. Kontrakan itu akhirnya disewakan ke orang lain, dan kamar Raka dirapikan. Di dalam lemarinya, mereka menemukan sebuah gantungan kunci tua, dengan angka yang sudah berkarat, 7.